damai sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Ibu para Dewan Juri, Komisi Pendidikan Keuskupan Agung Medan, saudara-saudari yang menyaksikan video ini, serta teman-teman seperjuangan saya yang mengikuti lomba pidato ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan, karena atas berkat-Nya kita diberi kesempatan untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Ada pantun yang mengatakan, naik kereta ke Kota Malang untuk liburan. Jika tak kenal maka tak sayang, izinkan saya untuk berkenalan. Perkenalkan, nama saya Natamia Vanessa Purba. Saya kelas 10 dari SMA Cahaya Medan. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertema kemerdekaan masa kini. Dengan judul, Pertahanan Kemerdekaan di Era Milenial. Bangsa yang besar adalah bangsa menghargai jasa para pahlawannya. 17 Agustus 1945 adalah sebuah momen berharga bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sekaligus sebagai tonggak awal bersejarah berdirinya bangsa Indonesia. Bila kita melihat ke belakang, mari kita renungkan. Begitu banyak nyawa dan begitu banyak darah yang tertumpah untuk merebut kemerdekaan kita. Para pahlawan bertaruh nyawa tanpa memikirkan diri mereka sendiri. Tujuan mereka adalah bagaimana supaya negara Indonesia menjadi negara yang bebas dari penjajahan dan menjadi negara yang makmur. 75 tahun Indonesia merdeka. Kita bebas dari penjajahan, kita bebas dari penindasan, kita bebas dari kelaparan, dari negara-negara penjajah yang berusaha merebut sumber daya alam Indonesia, seperti karet, cengkeh, lada, serta sumber daya alam Indonesia lainnya. Bukanlah satu hal yang mudah untuk mempertahankan kemerdekaan. Kita para generasi milenial, sebagai generasi penerus bangsa, tidak lagi berperang menggunakan senjata serta bambu runcing. Kita sebagai generasi milenial berperang dalam menghadapi kemajuan zaman dan kecanggihan teknologi. Pada peradaban dunia sekarang ini, kita dihadapkan pada dua pilihan. Yang pertama, kita yang menguasai teknologi, atau yang kedua, teknologi yang menguasai kita. Itu tergantung pada cara kita memilih dan menerapkannya di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita yang menguasai teknologi dalam arti kita menggunakan teknologi untuk hal-hal positif yang menunjang terciptanya kemakmuran serta meningkatnya sumber daya manusia pada generasi milenial. Sedangkan yang kedua, teknologi yang menguasai kita adalah kehidupan kita diatur oleh teknologi, serta teknologi memperbudak kita. Disinilah dampak negatif dari teknologi mulai timbul, seperti pergaulan bebas pada remaja, penyebaran narkoba, serta menurunnya norma pada generasi milenial di dalam bermasyarakat. Pada era globalisasi ini, kita tidak boleh kalah saing dengan pemuda-pemuda di negara lain. Oleh karena itu, pendidikan saja ternyata tidak cukup loh untuk anak muda zaman now di Indonesia. Kita harus dibekali dengan pengalaman serta soft skill yang baik. Begitu juga kita sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bersikap kreatif,
aktif, dan inovatif. Karena itulah yang menjadi syarat utama bagi kita para generasi milenial untuk dapat bersaing di kancah internasional serta menghadapi tantangan zaman yang semakin dinamis ini. Di era pandemi COVID-19 ini juga, teknologi sangat berperan penting di dalam kehidupan kita. Seperti dalam kegiatan belajar mengajar, perdagangan, serta pekerjaan kantor yang membutuhkan akses teknologi dan internet. Oleh sebab itu, marilah kita bangkit untuk mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal positif yang dapat menyukseskan bangsa kita ini di masa depan. Karena kitalah para generasi milenial yang akan menjadi pemegang estafet kebijakan di negeri Indonesia tercinta ini. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Harapan saya, kita, para generasi muda, dapat menyukseskan bangsa kita ini di masa depan. Untuk akhir kata, ada satu pantun yang mengatakan, kalau ada jarum yang patah, janganlah simpan di dalam peti. Kalau ada kata saya yang salah, janganlah simpan di dalam hati. Sekian dan terima kasih. Horas, menjuah-juah, merdeka, merdeka, merdeka. Shalom.